Halo semuanya, kembali lagi bersama RNH. Kali ini RNH akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Kingsman yang dirilis tahun 2021. The Kingsman merupakan sebuah film bertemakan intelijen rahasia, dan di film ini kita juga akan melihat bagaimana terbentuknya Kingsman Agency. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke TKP. Cerita bertemakan di masa lampau sebelum Perang Dunia Pertama. Di sebuah tempat di Afrika Selatan, Orlando yang menjadi pemeran utama di film ini sedang berkunjung ke kamp konsentrasi untuk menemui Jenderal Kitchener. Di sana Orlando disambut oleh Morton yang merupakan tangan kanan dari sang jenderal. Di lokasi tersebut, Orlando melihat banyak sekali tahanan perang dengan kondisi yang memprihatinkan. Orlando yang merupakan perwakilan dan penyokong dari Palang Merah meminta penjelasan kepada sang jenderal atas kondisi tahanan mereka. Di luar kamp konsentrasi, terdapat Emily yang merupakan istri Orlando, Conrad sang anak, dan Sola sang penjaga. Emily berpamitan kepada sang anak untuk menyusul Orlando ke dalam kamp. Setibanya Emily di depan gerbang, tiba-tiba Orlando pun tersungkur dan terkena tembakan di bagian paha. Sola menginstruksikan Conrad untuk berlindung di dalam kereta dan dia bergegas mencari sumber tembakan. Kali ini si penembak jitu juga menargetkan sang jenderal. Saat melepaskan tembakannya, tanpa diduga Emily melintas di depan sang jenderal dan Emily pun terkena tembakan. Sebelum Emily meregang nyawanya, dia meminta kepada Orlando untuk melindungi Conrad dari peperangan di dunia ini. Kemudian Sola pun berhasil menemukan lokasi si penembak jitu dan langsung mentusbolnya dari belakang. Suasana pun berubah menjadi haru tatkala Conrad melihat ibunya yang telah jatuh bersimbah darah. 12 tahun pun berlalu. Sejak kejadian tempo hari, kini Orlando tampak trauma dan tak ingin lagi melibatkan anaknya di situasi yang berbahaya. Seperti tidak mengizinkan Conrad untuk pergi menghadiri undangan dari sepupunya Felix di Rusia, apalagi ke tempat berbahaya lainnya. Di bawah asuhan Sola, kini Conrad tumbuh menjadi seorang pria yang cinta NKRI, tangguh, pemberani, dan juga tampan. Saat mereka sedang berlatih, tiba-tiba Polly menembak pisau yang dipegang oleh Sola dan menyuruh Conrad untuk mandi. Esok harinya Orlando mengajak Conrad pergi ke tempat jahit baju terbaik di dunia, yaitu Kingsman Tailor. Sedikit informasi, saat ini Kingsman Agency belum terbentuk dan tempat ini hanyalah tempat jahit baju pada umumnya. Di tempat tersebut Orlando bertemu dengan Jenderal Kitchener. Sang jenderal meminta kepada Orlando untuk melindungi Archduke Ferdinand yang seorang bangsawan dari Austria, yang mana saat ini Ferdinand sedang berkunjung ke Inggris. Di ruang tunggu, Conrad sedang asik mengobrol dengan Morton. Dari percakapan tersebut diketahuilah bahwa Conrad sangat bercita-cita dan sangat ingin menjadi seorang tentara. Scene berpindah ke sebuah puncak gunung di Swiss, yang mana tempat tersebut merupakan markas pemberontak yang sedang melakukan pertemuan. Masih belum diperlihatkan wajah dari ketua pemberontak tersebut, yang jelas dia sangat berbahaya dan merupakan otak dari semua kekacauan yang terjadi. Lalu si ketua memerintahkan prinsip untuk membunuh Archduke Ferdinand, karena menurut antek-anteknya yang ada di pemerintahan Inggris, jika hal tersebut sampai terjadi maka akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Hari kedatangan Ferdinand pun tiba. Di sebuah jalan di Inggris, Orlando dan Conrad sedang mengawal Ferdinand. Tapi tiba-tiba ledakan pun terjadi. Untung saja ada Conrad yang sempat menepis bom rakitan milik prinsip. Setibanya di kedutaan Inggris, Orlando sangat menyesal karena telah membawa Conrad melakukan misi yang berbahaya. Di tempat lain ada prinsip yang putus asa karena kegagalannya, dan dia pun memutuskan untuk meminum pil cyanida. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Mobil yang dikendarai Ferdinand melintas tepat di depan mukanya prinsip, dan Ferdinand beserta istri pun tewas tertembak. Di sebuah kereta api, Orlando dan Conrad melakukan percakapan yang intinya, dulu ada 3 orang cucu Ratu Victoria yang saat ini sedang memerintah di 3 negara. Yang pertama ada Kaisar Wilhelm dari Jerman yang suka membuat onar, Tsar Nicholas dari Rusia, dan Raja George dari Inggris yang cinta damai. Dengan kematian dari Ferdinand membuat Kaisar Jerman punya alasan untuk menyalakan kembali perseteruan masa kecil mereka. Raja Inggris sempat mengirimkan surat kepada 2 sepupunya agar tidak melakukan tindakan.
Tetapi mereka mengabaikannya tanpa mereka sadari ternyata tangan kanan dari Kaisar Jerman dan Tsar Rusia merupakan anggota dari pemberontakan yang mengatur pembunuhan Ferdinand. Mereka bernama Erik dan Rasputin. Perang pun terjadi. Dalam 2 tahun, sumber daya Eropa terkuras dan jutaan orang mati sia-sia. Tujuan si ketua pemberontak adalah untuk merusak kepercayaan antara rakyat dan para monarki bersaudara. Yang mana perlu Anda ketahui bahwa si ketua pemberontak sangat membenci Raja Inggris karena telah menindas Skotlandia selama lebih dari 700 tahun. Dan rencana selanjutnya adalah untuk menarik Rusia keluar dari perang agar Jerman bisa mengerahkan seluruh pasukannya ke Inggris. Rasputin pun beraksi. Dia membuat sebuah makanan yang telah diisi dengan obat-obatan terlarang, yang mana makanan tersebut akan dimakan oleh anak Tsar Rusia. Setelah memakannya, si anak pun tumbang dengan mulut berbusa. Rasputin pun mengatakan bahwa Rusia harus mundur dari perang agar anaknya dapat diselamatkan. Anaknya bisa seperti itu disebabkan karma dari Tuhan. Karena Rasputin merupakan pendeta kepercayaan Tsar Rusia, maka dia pun menyetujuinya. Kejadian tersebut pun dilihat oleh Felix, saudaranya Konrad yang ada di Rusia. Dia menuliskan surat ke Konrad dan mengatakan bahwa Tsar Rusia telah dimantrai secara spiritual dan juga opium, yang mana itu adalah ulah dari Rasputin. Lalu Rusia juga akan mengumumkan pengunduran diri dari perang saat malam tahun baru. Berkat informasi dari Felix, Jenderal Kitchener dan Morton bergegas menuju Rusia. Dalam perjalanannya, kapal yang membawa pasukan Jenderal Kitchener diledakkan oleh rudal pasukan pemberontak dan sang jenderal beserta seluruh awak kapal pun hilang di tengah lautan. Setelah kematian sang jenderal, akhirnya Orlando membeberkan rahasia terbesarnya kepada Konrad, yang faktanya adalah Orlando, Polly, dan Sola merupakan pasukan khusus intelijen yang berkedok menjadi pelayan di berbagai tempat strategis. Setelah surat dari Felix tempo hari, mereka langsung menempatkan pelayan di Rusia dan hasilnya diketahuilah bahwa Rasputin memiliki cincin yang sama seperti milik prinsip yang berhasil ditangkap usai menembak Ferdinand. Jadi Orlando CS memutuskan untuk membunuh Rasputin agar dapat menyelamatkan banyak nyawa. Rencananya yaitu dengan memberikan Rasputin sebuah kue yang telah diberi racun sianida. Mereka pun tiba di pesta milik Felix. Setelah acara makan malam, Orlando dan Rasputin menuju ke sebuah ruangan yang telah tersaji kue beracun. Berdasarkan informasi, Rasputin sangat suka makan kue dan suka mengadu sosis. Orlando pun membuka celananya sebelum memulai pemanasan. Rasputin memakan kue beracun tersebut dan tiba-tiba dengan cekatan Rasputin memberikan terapi lidah tornado pada bekas luka milik Orlando. Di bawah tekanan psikologi, Orlando menyebutkan tujuannya kemari yaitu untuk membunuh Rasputin. Dan Rasputin pun langsung memuntahkan kue beracun yang telah dimakannya. Ternyata terapi yang diberikan Rasputin berhasil menyembuhkan kaki Orlando. Lalu Rasputin pun mengatakan bahwa dirinya kebal terhadap racun sianida dan mereka pun bertarung. Konrad dan Sola yang telah bersiap di depan pintu sedari tadi langsung mendobrak masuk. Dengan diiringi lagu dansa, Sola dan Rasputin pun bertarung. Hingga pada akhirnya Sola berhasil dikalahkan. Lalu pertarungan dilanjutkan. Konrad yang masih belum berpengalaman hampir saja mati di tangan Rasputin. Orlando pun bangkit dan ikut bertarung, yang pada akhirnya Sola berhasil ditenggelamkan di dalam kolam. Dikira sudah mati, ternyata Rasputin masih dapat bangkit. Dan tiba-tiba, ya, kepala Rasputin pun bolong. Di markas pemberontak, si ketua marah akibat kekalahan Rasputin dan segera menyuruh anggotanya untuk melakukan revolusi di Rusia. Di lain tempat, Orlando dan Konrad merayakan kemenangannya. Di sana Konrad meminta Orlando mengabulkan permintaannya, yaitu bergabung dalam perang di garis depan. Tentu saja hal tersebut ditolak oleh Orlando. Pagi hari pun tiba. Konrad telah sampai ke kamp pelatihan tentara. Dia ke sana tanpa berpamitan dengan ayahnya, dan Orlando hanya bisa meminta bantuan kepada Raja Inggris agar Konrad dapat ditempatkan di tempat yang aman. Di lain tempat, Kaisar Jerman mulai gusar akan keikutsertaan Amerika dalam perang. Karena banyak kapal suplai dan kapal penumpang dari Amerika menuju Inggris telah ditenggelamkannya. Lalu Erik si pengkhianat memberikan saran kepada Kaisar Jerman untuk mengirimkan telegram ke Meksiko yang isinya meminta Meksiko menyerang Amerika agar dapat mengalihkan perhatian Amerika.
Berkat intelijen pelayan yang dimilikinya, Orlando berhasil mendapatkan salinan telegram dari Kaisar Jerman dan surat tersebut langsung dikirim ke Amerika agar Amerika tahu dalang dari semua kekacauan tersebut. Tapi anehnya Presiden Amerika tidak mau ikut serta dalam perang melawan Jerman. Di kamp pelatihan, Conrad mendapatkan perintah untuk kembali ke London. Conrad yang kesal langsung mencari prajurit lain untuk menggantikan posisinya, yaitu R.C. Reid. Suatu hari R.C. Reid datang berkunjung ke rumah Orlando untuk mengantar surat dari Conrad. Dari surat tersebut, Orlando mengetahui bahwa selama ini anaknya berada di medan perang, bukannya ada di London. Cerita berpindah ke lokasi peperangan. Di sana terlihat Conrad sedang berperang di garis depan. Di sana ada tentara berseragam Jerman sedang berlari membawa bendera Inggris. Dan ternyata itu adalah mata-mata Inggris yang membawa informasi penting. Sayangnya sang mata-mata terkena bom di tengah antara pasukan Jerman dan Inggris. Jadi di malam harinya pasukan Inggris pergi ke lokasi jatuhnya si mata-mata. Tak disangka di sana juga ada tentara Jerman. Agar mereka tidak menjadi sasaran tembak dari kedua pasukan, mereka memutuskan melakukan perkelahian dengan pisau. Dan perkelahian sengit pun terjadi. Komandan pasukan yang melihat Conrad dalam bahaya langsung menembak musuhnya dengan pistol, yang mana hal tersebut membangunkan kedua pasukan dan mereka diserang dari dua arah. Di dalam lubang, Conrad yang selamat pun menangis dan menyesali tindakannya yang ikut serta dalam perang. Tak disangka di dalam lubang tersebut Conrad bertemu si mata-mata yang mana kakinya telah putus. Di pagi harinya, Conrad menggendong si mata-mata berlari menuju pertahanan Inggris dan mereka terkena bom. Untung saja Conrad berhasil selamat, tapi tidak dengan si mata-mata. Saat sampai di pertahanan Inggris, Conrad menyebutkan namanya adalah R.C. Reid, yang nyatanya di sana terdapat orang yang tahu dengan nama itu dan dikira bahwa Conrad adalah seorang pengkhianat. Tanpa sempat menjelaskan namanya, Conrad pun langsung ditembak tepat di jidatnya. Jadi surat yang dibawa oleh R.C. itu adalah surat terakhir yang dibuat oleh Conrad. Dan surat tersebut akan diserahkan ke Orlando jika dia mati di medan perang. Di lain tempat, revolusi Rusia telah berhasil melengsarkan Tsar Rusia. Dan Rusia mundur dari peperangan. Sudah jelas dalang revolusi tersebut adalah pasukan pemberontak. Hari pun berlalu. Orlando terpuruk dalam kesedihan berkepanjangan. Hingga pada akhirnya Raja Inggris datang menemui Orlando dan memberikannya medali pahlawan sejati untuk Conrad. Hal tersebut membuat Orlando bangkit untuk meneruskan perjuangan anaknya. Mereka pun mulai mengatur strategi. Berdasarkan informasi dari intelijen yang berada di Amerika, ada hal mencurigakan dari presiden yang terus menolak untuk ikut berperang melawan Jerman dan sering melakukan telepon rahasia ke kedutaan besar Amerika yang berada di Inggris. Lalu Orlando pun pergi mengunjungi kedutaan besar Amerika yang ada di Inggris. Di tempat tersebut Orlando menemukan syal yang sama dengan milik prinsip yang ada di penjara. Kemudian Orlando langsung membunuh pemilik syal tersebut hingga mati di tempat. Terkuak bahwa selama ini Presiden Amerika diancam oleh video skandal milik dirinya sendiri dengan seorang wanita yang merupakan anggota dari pasukan pemberontak. Untuk menjaga integritas presiden, Amerika pun harus tetap diam meski dunia ini hancur. Tapi jika Orlando berhasil menemukan gulungan film asli milik presiden, dengan senang hati Amerika akan ikut membantu Inggris melawan Jerman. Bermodalkan syal milik Mata yang telah tewas, Orlando mulai menyelidiki asal-usul syal tersebut. Ternyata syal tersebut terbuat dari wol kasmir dari kambing Kamaliro yang sangat langka. Dan satu-satunya tempat kambing itu dapat hidup adalah di puncak gunung yang ada di Swiss. Dan Orlando CS pun memutuskan untuk pergi ke sana. Setibanya di Swiss, Orlando dibantu oleh Polly dan Sola langsung menyerang markas utama pemberontak. Tujuannya adalah untuk mengambil gulungan film skandal milik presiden. Dengan menggunakan pesawat yang sedikit oleng, Orlando pun terjun menggunakan parasut dan tersangkut di tepi jurang. Setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Orlando tiba di puncak gunung. Di sana, Orlando melihat gulungan skandal tersebut diserahkan ke salah satu anggota pemberontak. Saat mengejarnya, Orlando ketahuan dan dia pun berkelahi dengan seorang penjaga berbadan besar. Berkat bantuan dari Sola, mereka berhasil mengalahkannya. Dan gulungan skandal pun berhasil didapatkan oleh Polly.
Lalu Orlando dan Sola pergi memasuki ke dalam markas pemberontak. Tembak-menembak pun terjadi. Saat peluru mereka habis, pertarungan dilanjutkan dengan adu jotos. Dan ternyata sang ketua pemberontak adalah Morton, asisten kepercayaan Jenderal Kitchener. Ternyata Morton tidak ikut mati saat kapal yang ditumpangi Jenderal Kitchener meledak ditembak rudal. Lalu Sola pun tertembak dan duel pedang pun terjadi. Orlando pun terkena granat dan terlempar keluar. Orlando yang hampir kalah berhasil membalikkan keadaan berkat bantuan dari seekor kambing. Dan Morton pun jatuh terjun bebas ke bawah jurang. Keesokan harinya, Presiden Amerika mendapatkan kiriman gulungan video skandal miliknya dan langsung menghubungi jenderal untuk mengikuti perang melawan Jerman. Kemenangan pun diraih Inggris. Situasi saat ini Kaisar Jerman dipaksa mengundurkan diri dan Tsar Rusia beserta keluarganya dibantai habis. Di akhir cerita kita melihat terbentuknya Kingsman Agency yang dihadiri langsung oleh Raja Inggris. Dan Orlando telah membeli Kingsman Taylor yang akan dijadikan markas utama Badan Intelijen Negara. Pada post-credit scene di akhir film, penerus pasukan pemberontak yaitu Erik dan pasukan revolusioner di Rusia sedang melakukan pertemuan. Di sana diperkenalkan anggota baru mereka dan dia bernama Adolf Hitler. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah politik itu kejam. See you the next time video and goodbye.